Malaikat gemetar melihatnya. Ini istana iblis setelah diusir dari surga. Istana iblis setelah diusir dari surga. Dikisahkan bahwa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu iblis menjadi sebuah simbol kesombongan dan keangkuhan. Bahkan iblis mengabdikan dirinya untuk menyesatkan keturunan Adam. Karena kemaksiatannya, dia pun akhirnya diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dia membangun istana. Istana iblis setelah diusir dari surga. Lantas, di mana istana tersebut? Awalnya, iblis adalah penghuni surga yang doanya dikabulkan. Oleh karena itu, para malaikat datang kepadanya untuk didoakan agar dia tidak tertimpa laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi saat malaikat Israfil melihat sebuah tulisan sesuatu di pintu surga. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menolak perintah Allah. Dia pun ketakutan hingga membuat dirinya menangis terseduh karena berpikir dirinya lah yang dimaksud. Malaikat lain pun ikut menangis hingga sepakat untuk mendatangi Azazil, iblis, untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh penghuni langit bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seketika semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak dengan Azazil, iblis, yang justru membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan kesombongannya karena menganggap dirinya paling mulia. Membangun istana di lautan. Sejak saat itu, iblis lantas dijadikan sebagai simbol dari kesombongan, takabur. Hingga akhirnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan kemudian membangun singgasana dan istananya di tengah hamparan lautan. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 luas bumi. Oleh karena itu dia menempatkan kerajaannya di sana. Agar mereka lebih leluasa memerintah bala tentaranya di mana jumlahnya memang sangatlah banyak dan memerlukan pusat kerajaan yang lebih luas. Setelah diusir dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis memang telah bersumpah akan menggoda dan menyesatkan umat manusia agar menjadi teman mereka di neraka. Iblis mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya mereka adalah yang telah berhasil menggoda manusia, sehingga keduanya bercerai tanpa sebab yang dianggap dalam syariat. Sebagai perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam ceramah Dr. Khalid Basalamah LCMA, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini." Iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Datang yang lain melaporkan, "Saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, talak dengan istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Sahih Bukhari Muslim. Istana iblis pun dipenuhi oleh pengawal dan pengikut-pengikutnya. Iblis lantas mengatur strategi kejahatan dan kemaksiatan di istana mereka. Setelah itu, dia mengirimkan pasukannya ke darat untuk menjalankan rencana tersebut. Yang paling dianggap berjasa adalah mereka yang berhasil membuat kekacauan. Istana tersebut lantas membuat para malaikat bergetar.